Jazakumullah khairan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir kemarin kita bahas surah apa hadirin? Yang man yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa man yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Itu surah apa yang kemarin? Surah Muhammad ayat 15. Hari ini sih sebenarnya kita udah harusnya khatam selesai ya jamaah. Oh iya, yang kemarin tentang surga ya. Surga. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk kok, suaranya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin, kalau kemarin jalan-jalan ke taman surga, sekarang kita mau bahas apa yang didapat untuk orang-orang yang mau nolong agama Allah. Kita buka Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, khusus subuh ini, subuh besok sampai nanti selesai, kita nanti tilawah masing-masing dan memang sudah seharusnya kita sudah selesai hadirin, berkali-kali bukan cuma sekali. Ayat yang ke-7 ini lagi cerita tentang memangnya kalau kita nolong agama Allah kita dapat apa? Kenapa kita harus nolong agama Allah? Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus menolong agama Allah?
Memang kita dapat apa kalau kita nolong agama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Hadirin, kalau hidup kita mau disupport sama Allah, mau dibantu Allah, mau ditolong Allah, cara yang terbaik, in tansurullaha yansurkum. Tolong agama Allah. Gimana caranya nolong agama Allah? Gimana caranya? Berjuang. Ikut andil. Jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma jadi komentator. Tapi kita ikut berjuang. Li'ilai kalimatillah. Jadilah pemain bukan penonton. Kalau kita dedikasi full untuk agama Allah, yansurkum, Allah tolong kita kok. Enggak orang mendedikasikan waktunya, hidupnya di jalan Allah, hartanya juga dipakai support agama Allah, waktunya dipakai untuk membagikan ilmu di jalan Allah. Masa ya hidup yang nggak ditolong tuh nggak mungkin, pasti ditolong, dibantu hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, definisi dibantu Allah tuh kayak apa? Dirahmati, diberkahi, diridhoi, dicukupkan. Ini namanya yansurkum. Waktu nggak ada orang mau nolong kita, tiba-tiba ada satu orang yang menolong kita, apa rasanya? Senang. Kita hidup, ngetok pintu ini ditutup, ngetok pintu itu ditutup, kemana-mana ditutup. Tiba-tiba di saat semua pintu tertutup, kita menghubungi kolega dan teman dan rekan-rekan kita, semuanya nggak terbuka. Ada satu orang yang tiba-tiba, Mbak lagi butuh pertolongan ya? Tenang Mbak, saya yang nolong. Pasti senang. Sayangnya manusia itu kadang-kadang lebih senang ditolong manusia daripada ditolong oleh Allah. Lebih senang langsung terlihat hasilnya di muka daripada apa yang Allah simpan untuknya. Manusia kadang ditawari oleh tawaran-tawaran menggiurkan, Mbak, Mas, invest dong ke sini, gantinya 1000 bulan, 1000 kali lipat. Kadang-kadang sama manusia percaya, sama Allah nggak percaya. Sama manusia suruh investasi begini, investasi begitu, suruh taruh dana sekian, percaya. Sama Allah nggak percaya. Kita ini kan jahil murakkab. Cek. Kita sering banget percaya sama investasi yang manusia tawarkan, tapi kadang-kadang kita nggak percaya sama investasi yang Allah tawarkan. Barang siapa yang sedekah 1, Allah ganti minimal 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin aw at'afin katsira, sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga. Kenapa manusia kita percaya sedangkan Allah kita nggak percaya? Loh, manusia loh kita percaya, kenapa Allah kita nggak percaya? Manusia punya, tolong dong invest di sini, kita bagi hasil profitnya tuh 50-50. Kenapa sama Allah kita nggak percaya? Harusnya kalau sama manusia aja percaya, sama Allah kita lebih percaya. Simpan hartamu di langit. Simpan hartamu di langit. Jangan sampai enggak, hadirin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpan harta kita di langit itu cara terbaik untuk mendedikasikan harta-harta kita. Sepercaya itu kita sama lembaga keuangan, sampai-sampai harta kita disimpan di sana. Padahal sebenarnya harta kita itu cuma angka-angka yang tertulis di mesin ATM, di sistem M-banking. Dia bisa lenyap seketika kalau Allah mau. Tapi saking percayanya, pokoknya kita ngerasa uang kita di bank itu aman.
Padahal belum tentu. Kapan waktu Allah lenyapkan, bisa lenyap seketika. Kapan waktu sistem down, kita bisa nggak bisa ngakses. Kita nggak bisa transfer, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Banyak yang bahkan nggak bisa lagi mengakses uangnya yang segitu banyaknya di rekening-rekening yang dia punya. Allah menawarkan tempat menyimpan yang lebih baik. Allah menawarkan tempat menyimpan yang lebih bagus. Allah Subhanahu wa taala menawarkan semuanya tuh. Kita sedekah 1, Allah balas 10. Ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 aw at'afin katsira. Sampai bilangan yang tak terhingga. Kita beramal semalam senilai dengan 1000 bulan kita beramal. Kayak apa 1000 bulan orang beramal? 1000 bulan sholat, 1000 bulan puasa, 1000 bulan buka puasain orang, 1000 bulan bersedekah, 1000 bulan baca Quran, 1000 bulan ngaji, 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Itu kan angka yang menggiurkan. Tapi kalau kita bacanya nggak pakai iman, itu terlewat begitu aja. Kalau bacanya pakai iman, baru kita bisa kuat-kuat. Tuan-puan sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini lagi-lagi ngingetin kita bahwa kita tuh perlu dan sangat penting untuk memulai gimana caranya semua itu untuk menolong agama Allah. Ya ta'asurallah ya surkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kita nolong agama Allah, Allah menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan kedudukan kita. Kemenangan itu datangnya dari komitmen yang kuat, disiplin yang kuat, terus menolong agama Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dikokohkan kedudukannya, diteguhkan tempat tinggalnya, dimanapun dia berada Allah yang nolong dirinya. Kalau kita mau ditolong Allah, ya kita nolong agama Allah. Simple, rumus hidup tuh gitu ternyata hadirin. Mau ditolong Allah, tolong agama Allah. Mau dikokohkan kedudukannya, tolong agama Allah. Kita ini selama menolong agama Allah, berkomitmen untuk jihad fisabilillah, selama itu juga nanti kita dibantu dan ditolong sama Allah. Dakwah itu keren sebenarnya, asal kita mau melihatnya dari sudut pandang yang merubah peradaban. Kalau kita bangun bangunan itu 2 tahun tuh kelihatan, yang tadinya tanah kosong setelah 2 tahun berdiri bangunan beberapa lantai. Tapi kalau yang namanya membangun peradaban, membangun manusia, itu nggak pernah kelihatan, itu nggak pernah. Dia pasti tidak terlihat. Kita bangun bangunan tuh kelihatan banget perubahannya. Bulan pertama gali pondasi, bulan kedua masih pondasi, bulan ketiga udah mulai naik, bulan keempat, bulan kelima, bulan ke-18 finishing, bulan ke-19 serah terima kunci, selesai. Dari tanah kosong berubah menjadi ada bangunan, baik itu 3 lantai ataupun 2 lantai ataupun 1 lantai. Tapi kalau bangun manusia, dari kapan hadirin? Nggak kelihatan, tapi dia berdampak. Anak-anak kita itu dia nggak cuma dibersamai sama ustadznya. Makanya ketika semalam mereka ditanya, ibunya ikut nggak? Bapaknya ikut nggak? Nggak ustadz. Ketika ada anak-anak kita yang main game terus handphonenya diambil, lalu dia bilang, tamatlah sudah Alkisah kami. Setelah tarawih terus mereka minta handphonenya. Saya cuma nanya satu, bapaknya ikut nggak? Enggak ustadz. Ibunya ada nggak?
Enggak Ustadz. Hadirin, didik anak-anak bukan tanggung jawab guru semata. Peradaban itu lahir, circle-nya semua saling berkelindan hadirin. Nggak boleh kita nyalain, loh saya udah bayar mahal, gurunya kenapa nggak didik? Gurunya, loh gurunya. Lah yang punya anak siapa? Itu anak biologisnya siapa? Jangan cuma Anda biologis sama istri Anda hamil, itu anak lahir, terus habis itu mentang-mentang Anda punya uang, Anda titipkan, ya udah saya titipin, terserah dia. Nggak bisa hadirin. Tanggung jawab untuk mendidik di kita masing-masing bapaknya, kita masing-masing orang tuanya. Maka kita boleh ngajak anak masjid sujudin jengking gitu, ngelihat nggak mas tempeling hadirin, kasih tahu hadirin. Kalaupun itu mungkin belum diingatkan, jangan gitu bapak nggak mau ya. Loh, kita ini kan kuat mental, kita ini kan kuat mentalnya. Kita ini kan kuat mentalnya. Maka jangan bilang peradaban ini dibangun sama ustadz aja, udah PR-nya antum ustadz, PR-nya antum. Gak bisa hadirin. Peradaban tuh kita yang bangun. Peradaban tuh kita yang setting. Peradaban tuh kita yang punya peran di dalamnya. Peradaban tuh kita yang chip in, all in. Saya ikut berjuang, saya tanam saham, saya taruh di sini. Makanya saya paling selalu sering kalau saya jadi imam, Bapak Ibu, ayo selang-seling. Ayahanda ibunda jangan berpikiran pokoknya gue sholat di sini, pokoknya saya sholat di sini, mau anak saya jengking terserah dia, mau anak saya sujud sambil salto ceretet itu suka-suka dia. Nggak bisa hadirin, itu tanggung jawab kita. Ustadz, yalah masih kecil kali, nggak boleh mewajarkan yang salah, nggak boleh. Kita tuh harus punya standar yang ketat. Kalau dari kecil kita membiarkan mereka untuk sholat jengkang-jengking, itu namanya nggak mengajarkan mereka menjadi penolong agama Allah. Nggak bisa. Mereka tenang kalau mereka nanti sholat selang-seling, nggak apa-apa sholat selang-seling. Tahu nggak trik mereka apa? Mereka pinter. Mereka tahu kita nanti kalau sholat nggak peduli lagi sama mereka. Mereka bocil-bocil wudunya diakhir-akhirkan. Lah, mesti tuh wudunya diakhir-akhirkan tuh. Wudunya tuh dilama-lamain wudunya. Nanti begitu kita udah Allahu Akbar, udah takbir, belum datang mereka. Nunggu apa? Waladhdallin. Baru mereka naik sambil ngobrol, naik sambil gini, ketawa-ketawa. Di belakang CCTV ini bisa mantau semua, nanti dicek. Mereka mainlah, nginjek-nginjek temennya, sujud sambil tempeleng ginilah temennya, bercanda. Nggak boleh membiarkan. Kasih tahu hadirin dari sekarang, intan surullah yansurkum. Kita nih dari kecil mereka harus tahu itu. Dari kecil, Dok, Nang, ayo sholat. Dok, Nang, sholat yang benar. Dok, Nang, sholat jangan injek-injek kaki temennya. Dok, Nang, sujud jangan salto-salto begini. Dok, Nang, ini masjid, bukan malah game-game di sini dengan mohon maaf kata-kata sumpah serapah yang tidak baik. Dok, Nang, kita sampaikan hadirin. Tugas kita mendidik peradaban, itu namanya intan surullaha yansurkum. Jangan jadi orang tua mau enaknya aja, biologis, istrinya hamil, lahir, terserah, nggak bisa. Kita kawal bareng-bareng. Siapa temannya, siapa circle-nya, gurunya siapa, gimana di perjalanan sama supir drivernya, kita kawal semuanya sedetil itu, karena kita mau mencetak yang namanya intan surullaha yansurkum. Pertolongan Allah mau datang, kita harus terlibat. Semua harus terlibat.
menolong agama Allah. Anak kita tanggung jawab kita, anak kita dedikasi penuh kita. Kita udah sibuk bekerja, alhamdulillah ayahanda, ibunda, karena memang alhamdulillah masing-masing juga pasti punya job desk dan pekerjaan masing-masing tidak bisa ditinggalkan. Tapi nggak bisa begitu aja kita membiarkan mereka sak karepmu, sak bahagiamu. Kita orang tua yang paling pertama diseret ke api neraka kalau kita membiarkan anak-anak kita terjerembab dalam jurang keburukan. Ingat ya hadirin, kita paling pertama akan diseret kalau kita membiarkan mereka dalam keburukan. Karena kita orang tuanya, gurunya enggak. Gimana kamu sama anakmu? Umar bin Khattab pernah, wahai Umar, anak saya itu durhaka. Hadirin, kita tuh sering banget dengar anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka, tapi kita lupa ada orang tua durhaka. Jadi bukan cuma anak doang nih hadirin. Umar satu ketika tuh pernah kedatangan orang tua bilang gini, anak saya durhaka wahai Amirul Mukminin. Umar kan keren, Umar tuh nggak mau langsung terima mentah-mentah gitu aja. Terus tiba-tiba, anakmu siapa namanya? Ini wahai Amirul Mukminin. Umar bilang sama timnya, majudannya, tolong panggil beliau untuk datang ke sini. Suruh panggil. Tahu hadirin, setelah dipanggil anaknya ditanya, benar kamu anaknya fulan? Benar wahai Amirul Mukminin. Kata ayahmu kamu durhaka, benarkah itu wahai Amirul Mukminin? Ayah saya memilihkan ibu yang buruk buat saya. Ayah saya memberi nama pada saya, nama yang buruk. Ayah saya nggak pernah ngajarin saya Quran. Ayah saya nggak pernah ngajarin saya hadis Rasulullah. Yang kelima, ayah saya nggak pernah mengajari saya sholat. Yang keenam, ayah saya membiarkan saya bermaksiat tanpa pernah menasihati. Kata Umar apa? Maka kamu orang tua durhaka kepada anakmu. Kita membiarkan anak kita bermain-main dengan sholatnya, kita orang tua durhaka. Kita membiarkan anak kita jengkang-jengking dalam sholatnya, yang salto, break dance, kaki ke atas, mereka kita diemin aja, kita orang tua durhaka. Kita ngelihat anak-anak kita, mohon maaf, dengan sumpah serapah, kata-kata kotor, pisuhan-pisuhan, dan kita nggak marah sama itu, kita orang tua durhaka. Kita melihat anak-anak kita untuk serampangan, tidak menghargai rumah Allah, dengan seenak keningnya, seenak jidatnya main game, kita orang tua durhaka. Hidup ini bukan cuma tentang terserah dah Ustaz, anak muda. Justru tanggung jawab anak muda itu di kita yang sudah lebih senja usianya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak apa-apa kok. Mereka dibilangin, besok datang lagi ya, tapi nggak boleh sholatnya bercanda. Besok datang lagi ya, tapi nggak boleh di sini untuk kata-kata yang kurang pas. Besok datang lagi ya, tapi jangan sampai salto-salto ya. Terus setiap hari kita belajar. Mereka makin hari makin pinter, tahu ada aja triknya. Wudunya dilama-lamain lah, ngumpet di pojokan sini lah, nih tembok nih belakang sini ngumpetnya nih. Kalau lagi terawih ngumpetnya di belakang tembok sini. Bagus, bocil-bocil tuh emang pinter hadirin. Kita sebagai orang tua harus lebih pinter. Intan surallah yansurkum, mau ditolong Allah terlibat. Mau ditolong Allah, ya ayo. Mau ditolong Allah, ya bareng-bareng. Mau ditolong Allah, ya bersama-sama. Peradaban ini dibangun bersama-sama, tidak seorang diri. Memangnya kemenangan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel itu karena sendirian? Tidak. Semuanya berkelindan. Gurunya, teman sebayanya, teman siapa dia ngobrol, teman bertukar insight, teman bertukar pikiran, bagaimana generasi mudanya, bagaimana sesepuhnya. Aku ingat dulu, kata beliau kan, ketika aku kecil aku pernah dipukul dengan rotan, dan itu mengingatkanku pada ilmu yang harus dikejar dengan sungguh-sungguh. Keliru dikit rotannya melayang, cetak. Tentang ilmu yang harus dikejar dengan sungguh-sungguh.
Ternyata hadirin sekalian dirahmati Allah, memang ada anak-anak itu tipenya yang bisa diingatkan dengan ini hadirin ya. Memang ada anak-anak yang bisa diingatkan dengan le jangan boten ngenten niku nggih le. Ada anak-anak yang bisa dengan kayak gitu. Tapi ada anak yang gak bisa, emang dablek jamaah. Gak bisa kecuali di le ojo, emang harus ditegasin gitu. Ada anak-anak yang dengan le ojo le itu nurut, langsung denger. Atau langsung kita sebut nama mas, langsung ngerti. Tapi ada yang enggak, yang emang harus ditegasin, emang harus tegas hadirin. Kita mau menolong agama Allah, maka menolonglah agama Allah dengan cara siapkan generasi gemilang di masa yang akan datang. Tidaklah seseorang hebat berdiri sendirian, tidak pernah. Orang-orang hebat selalu berdiri, di balik layarnya ada orang tuanya yang hebat, ada teman sejawatnya yang hebat, teman satu pondoknya yang hebat, teman seasramanya yang hebat, teman bertukar pikirannya yang hebat, perjuangannya yang hebat. Dia bukan disiplin tapi sangat disiplin. Dia bukan hanya disiplin tapi super disiplin. Semua kita lagi berjuang menolong agama Allah di bidang masing-masing, dan salah satunya adalah dengan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kalau kita nolong agama Allah yang kita dapat yansurkum, kita kalau kita nolong agama Allah yang kita dapat, kita ditolong Allah. Kalau kita nolong agama Allah yang kita dapat juga, kita nih sama-sama akan dapat kebahagiaan. Kalau kita nolong agama Allah yang juga kita dapat, ini powerful banget hadirin. Wa yusabbit aqdamakum, kaki kita kuat. Kedudukan kita Allah yang memberinya. Kedudukan itu Allah yang ngasih. Kedudukan itu Allah yang ngasih, kekuasaan itu Allah yang ngasih. Pemberiannya dari siapa? Pemberiannya dari Allah. Allah mau kalau kita berkuasa, punya kedudukan, dipakai di jalannya, bukan malah sembarangan serampangan digunakan. Allah mau siapapun orang, punya ilmukah dia, punya hartakah dia, jabatan-jabatankah dia, atau punya kesalihankah dia, dia pakai itu semua dalam rangka tuh kebaikan. Kalau tanda tangannya dipakai baik, kalau ilmunya buat ngajarin manusia di jalan yang baik, kalau beliau punya keahliannya digunakan untuk yang bagus, dia menyampaikan setiap ilmunya dengan konsonan-konsonan kata demi kalimat yang dia rajut dengan baik, semuanya digunakan untuk nolong agama Allah. Hadirin pernah kebayang nggak sih kita ini hidup nggak nolong agama Allah, kayak apa hidupnya hadirin? Rugi. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang hidupnya nggak mau nolong agama Allah, fata'sal lahum, celaka mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah hapus semua amal-amalnya. Jadi kalau kita nggak terlibat, justru kitanya celaka. Kalau kita nggak terlibat nolong agama Allah, kitanya justru yang terhapus amalannya. Jadi harus nolong agama Allah, ya harus. Nggak ada pilihan buat kita, pilihan yang ketiga tuh nggak ada. Pilihannya cuma nolong agama Allah, kalau enggak ya nggak ada. Nggak ada pilihan yang kedua, saya mah mau biasa-biasa aja, nggak usah nolong agama Allah, itu ya nggak bisa. Semuanya harus. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur nggak mau nolong agama Allah, mereka jarno wailah. Nah ini hadirin ya, biasakan untuk tidak jadi penonton dalam kebaikan, biasakan jadi pemain bukan penonton. Jadi apa hadirin? Bukan apa? Kenapa harus jadi pemain? Karena yang menentukan menang kalah adalah pemain, bukan penonton. Pemain itu menentukan menang dan kalah. Pemain merubah arah pertandingan. Penonton bisa apa aja, bersorak-sorai semata, nggak bisa apa-apa, bersorak-sorak doang. Aturan oper ke sana, aturan oper ke sini. Maka jadilah pemain.
Ayo kita ini jangan bilang Islam ini rusak, Islam ini rusak, Islam ini rusak, Islam ini rusak. Ayo perbaiki. Jangan kita bilang wah Islam ini terbelakang, Islam ini tertinggal. Ayo sini. Jangan jadi orang yang cuma bisanya komentar-komentar doang, ikut perbaiki. Ayo sini, tukar pikiran, investasi pada harta terbaiknya. Ayo keluarkan semua yang terbaik, jabatan, tanda tangan terbaik, ilmu terbaik, dedikasikan waktu terbaik, skill terbaik. Ayo. Walladzina kafaru, orang-orang yang enggak mau nolong agama Allah, ingkar mereka, fata'sallahum, mereka celaka. Wa adalla a'malahum, dan amalannya terhapuskan. Jadi kalau kita enggak jadi pemain, amalan-amalan kita nih bisa terhapus. Terlibatlah dalam dakwah, terlibatlah dalam kebaikan, terlibatlah dalam proyek kebaikan, terlibatlah dalam setiap episode yang di dalamnya ada membangun manusia, membangun gedung. Yakin loh jemaah, 2 tahun tuh bangun selesai. Tapi membangun manusia selesai nggak dalam 2 tahun? Tidak. Membangun manusia bertahun-tahun. Hadirin jangan pernah merasa bisa dengan gampang merubah manusia. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Siap? Jawab dengan jujur hadirin. Kita merubah diri sendiri susah atau gampang? Lah, merubah diri sendiri aja susah, apalagi merubah orang lain. Tadi kita sama-sama jawab, merubah diri sendiri susah atau mudah? Merubah diri sendiri itu susah, apalagi kita berharap orang lain berubah. Sudahlah hadirin, menariknya hidup, lihat diri kita, rubah diri kita, karena itu yang paling dekat dengan kita dan itu yang bisa kita lakukan. Orang lain watawassabil haqqi watawassabil haqqi watawassabil marhamah watawassabil haqqi watawassaubis sabr. Orang lain sebatas itu. Beliau mau berubah, alhamdulillah silahkan. Beliau belum mau berubah juga, alhamdulillah silahkan. Jangan pernah merasa bisa merubah orang lain, karena kita merubah diri sendiri aja susah, apalagi mau merubah orang lain. Jangan pernah merasa bisa secara instan, cering, berubah dia. Hadirin, dari awalnya aja mending. Awalnya baik, beres, insya Allah berikutnya beres. Kita harus sadar betul bahwa yang berkuasa merubah orang adalah Allah. Manusia itu jadi pengantar hidayah, wasilah hidayah, tapi hidayah mutlak pemberiannya siapa? Allah. Jangan kita ini merasa menjadi Tuhan lantas bisa memberi hidayah kepada orang yang kita kehendaki. Itu nggak bisa. Nabi Muhammad sekalipun nggak bisa memberi hidayah pada pamannya. Jadi tugas kita ngajak, tugas kita menyampaikan, tugas kita jadi penghantar kebaikan. Mau enggaknya kembali kepada beliau. Tugas kita di situ hadirin. Kata Nabi SAW, Ali, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang dapat hidayah, perantaranya adalah engkau, itu lebih baik daripada engkau dapat unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Berarti kita jadi penghantar hidayah buat orang, kitanya panen pahala yang lebih baik daripada unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Kalau kita jadi penghantar hidayah orang lain tuh sepowerful itu pahalanya ternyata. Nganter hidayah buat orang itu perannya kita. Memberi hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Jangan pernah merasa bisa merubah orang lain, karena kita sadar betul merubah diri sendiri saja sulit, apalagi merubah orang lain. Dan hal paling menguras energi di dunia ini adalah merasa bisa merubah orang lain. Tugas kita mainkan dengan indah peran kita menghantar hidayah, selebihnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita udah ngasih tahu,
Yang penting kita udah ngingetin, yang penting kita udah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, 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 tugasmu yang ngingetin. Kita nggak boleh menjadi hakim kepada pihak orang lain yang memberi hidayah mutlak Allah. Itu aja tugas kita. Selebihnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Biar Allah dengan segala ketetapannya yang nanti memutuskan gimana ke depannya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Tugas kita tetap mainkan ikhtiar. Membangun manusia bukan setahun, bukan 2 tahun. Ini adalah perjalanan sampai tutup usia. Membangun manusia adalah perjalanan sampai kapan? Sampai kita tutup usia. Mindset manusia bisa berubah dengan video. Mindset manusia itu bisa berubah dengan diskusi hangat. Mindset manusia itu bisa berubah dengan live streaming. Mindset manusia itu bisa berubah dengan apa? Dengan cara Allah masing-masing yang kadang-kadang tuh suka tak terduga. Makanya jangan pernah nyerah, nasehatin, nasehatin, nasehatin. Saya mendoakan nanti generasi-generasi sesudah kita semua wafat, generasi-generasi gemilang yang gantian meneruskan estafet kebaikan orang tuanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita mau ngelihat generasi yang gak lembek, kita mau ngelihat generasi yang gak cemen, kita mau ngelihat generasi yang gak ceremende, kita mau ngelihat generasi-generasi yang gak ciwe, sitik-sitik nangis. Kita mau ngeliat generasi-generasi yang kuat, tangguh, tahan banting, nggak pernah putus asa, pantang menyerah. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, sekali berlayar pantang kembali sebelum berjaya. Kita mau ngeliat generasi-generasi itu datang, dan generasi itu tidaklah instan. Generasi itu datang dididik oleh siapa? Kakaknya, lingkungannya, gurunya, orang tuanya, tetangganya, teman sebayanya, teman sejawatnya. Dan kita mohon kepada Allah, orang-orang terbaik itu lahir dari masjid. Karena peradaban-peradaban besar tidak pernah lahir kecuali dari masjid. Imam Bukhari anak masjid, Imam Abu Hurairah anak masjid. Semua tuh rata-rata anak masjid semua. Nggak ada peradaban-peradaban besar yang lahir bukan dari rahimnya masjid. Abu Hurairah anak masjid, Umar bin Khattab orang masjid. Siapa lagi? Muhammad Al-Fatih anak masjid. Salahuddin Al-Ayyubi penakluk Al-Aqsa anak masjid. Ini orang-orang hebat selalu lahir dari masjid. Jadi masjid itu selalu punya nama, punya cerita tentang nama-nama besar dan sosok-sosok besar di baliknya. Gak ada orang besar kecuali mereka lahir dari masjid dan pondok pesantren biasanya. Dan kita tahu hadirin ya bahwa Demak mungkin kerajaannya boleh hilang, tapi masih Demak masih ada nggak? Pondok pesantrennya masih ada nggak? Masih. Kerajaannya boleh hilang, pondoknya enggak. Kerajaannya boleh hilang, masjidnya enggak. Peradaban dimulai dari masjid. In tansurullaha yansurkum. Pertama harus dirubah mindset. Hadirin harus tahu namanya setting standar tinggi, mereka mengikuti. Setting standar rendah, maka kita akan mendapati standar rendah itu seperti udah standar terbaik. Kalau kita punya standar yang tinggi, kemungkinan besar orang gak mikir lah. Jadi kira-kira mimpinya sama nggak? Orang mau punya nilai 10 sama orang mau punya nilai 5. Mas ujian matematika, iya, targetnya berapa? 5. Mas target berapa matematika? Harus 10. Kira-kira orang ini semangat belajarnya beda apa sama? Beda. Orang dengan target 5, ya udahlah target 5 ya, lu nggak usah belajar. Target 10 enggak.
semalaman suntuk dia mempelajari lagi, diulang lagi, dimurojaah lagi, dimutalaah lagi, dicoba lagi, dilihat lagi, dites lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sekarang dia tahu targetnya 10. Yang membedakan antara satu tukang bangunan dengan tukang bangunan yang lain, visinya. Ada ini lagi bangun bangunan, terus kita nanya, iseng, Bapak lagi apa? Kata tukang bangunan itu, ada tukang bangunan lagi bangun susun batu bata, terus kita tanya, Pak lagi apa? Ya lagi masang batu bata. Anda nggak ngelihat saya? Oh, yaudah Pak, lanjut. Sedangkan tukang bangunan kedua beliau bilang, Pak lagi apa? Mas, saya lagi bangun batu bata yang nanti akan berdiri dinding yang kokoh, kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh, akan bertahan berabad-abad lamanya. Dinding ini akan menjadi satu kesatuan, dipadu padankan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, megah. Di dalamnya dipakai sujud kepada Allah, di dalamnya dipakai tempat mencetak orang-orang hebat di masa yang akan datang. Pertanyaannya, dua tukang bangunan, yang pertama cuma jawab, ya saya lagi nata batu bata, gitu doang. Yang satunya lagi, seperti tadi jawabannya. Yang membedakan apanya hadirin? Sama-sama masang batu bata. Yang membedakan visinya. Sama-sama ngaji subuh suruk, sama-sama ngaji ba'da subuh, sama-sama ngaji bulan Ramadan, sama-sama kita ikhtiar untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang beda apanya? Visinya yang beda. Manusia sama nggak? Punya waktu 24 jam, sama apa sama? Makannya sehari 2 kali, sama apa sama? Sehari makan 2 kali, waktunya sama 24 jam. Yang membedakan apa? Visinya. Orang ini sama-sama nyusun batu bata. Yang satu jawabnya, ya lagi nyusun batu bata. Yang kedua jawabnya, saya lagi memasang batu bata yang nanti akan berdiri benteng yang kokoh, dinding yang kuat, menjadi padu padan dengan satu kediaman yang megah, di dalamnya dipakai bersujud. Yang membedakan apa hadirin? Sama-sama masang bata. Yang membedakan visinya. Orang dengan visi yang besar, Allah bantu dan tolong dia mencapai hal yang besar. Jangan dikerdilkan mimpinya. Ayo kita bermimpi lagi. Ibu-ibu, bukan berarti Ustadz saya udah menikah, sekarang saya udah punya anak, saya kubur mimpi saya. Enggak. Ibu-ibu tidak boleh mengubur mimpinya menjadi perempuan penopang peradaban, karena mimpi itu tetap harus berada pada perempuan-perempuan hebat dan kuat. Bapak-bapak, jangan kubur mimpinya. Ustadz, dulu waktu muda saya bermimpi, saya akan begini, akan begini. Pulang udah capek, terus pokoknya pulang tinggal tidur. Jangan kubur mimpinya. Ayo bermimpi lagi. Ayo bermimpi lagi. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum ma adalla a'malahum. Kalau kita nggak nolong agama Allah, hancur. Kalau kita nggak menolong agama Allah, celaka. Kalau kita nggak menolong agama Allah, amalan kita terhapus. Ayo besarin lagi mimpi-mimpi kita. Mbak-mbak, menikah itu bukan pengubur mimpi. Menikah itu kita masuk ke mimpi kita yang lebih baru. Menikah mas bukan berarti setelah punya tanggung jawab berarti saya kubur mimpi saya dalam-dalam. Ustadz, tidak. Setelah menikah kita punya gandeng tangan bersama untuk menjemput mimpi kita bareng-bareng. Suami istri harus jadi sahabat. Hadirin ya, dipegang ya. Suami istri bukan cuma teman biologi semata. Suami istri itu harus bisa jadi partner, harus bisa jadi sahabat, harus bisa jadi tempat cerita satu sama lain, harus punya satu visi misi yang sama, harus jadi teman tangguh melewati badai, harus jadi pihak yang saling menguatkan ketika salah satunya mungkin sedang down. Ini PR kita hadirin. Bukan hanya urusan biologis, ranjang selesai, yang penting urusan ranjang biologis selesai, ya udah. Bukan.
Rumah tangga itu sakinah, ada ketenangan menancap di dada setiap hamba. Mawaddah, kemudian rahmah, muncul cinta, dari cinta lahirlah kasih sayang, dan dia terus terjaga sampai berpulang. Makanya para ulama bilang menikah itu ibadah paling panjang. Bukan hanya urusan biologis, tentang visi misi yang besar dalam rumah tangga. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, istiqomah sampai husnul khatimah. Yang belum nikah gimana Ustadz? Yang belum nikah gimana? Kalau bisa berpuasa, kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-shaum, hendaknya beliau puasa supaya lebih terjaga kehormatan dirinya. Tapi kalau sudah rasa-rasanya kok ada, segera datangi walinya nih, apalagi bentar lagi bulan Syawal kan. Bulan Syawal kan bulan yang Bunda Aisyah bilang, sesungguhnya aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal dan aku jadi perempuan yang paling bahagia. Kalau bisa nggak apa-apa, udah ada calon yang cocok, datangi, tembung, lamar, lalu tentukan akad, tanggal berapa, menikahlah. Menikah itu mudah dan murah, yang mahal itu gengsinya. Menikah mudah, yang mahal gengsinya. Menikah murah, yang mahal keinginan pestanya. Menikah mudah dan murah, yang mahal omongan tetangga yang mau kita turuti. Alah jenengan anak iki kok masa nikah cuma di KUA. Omongan tetangga. Loh, jenengan nih anaknya Mbak Iki kok, putrane Mas Iki kok, masa nikah cuma begini doang? Undangannya masa cuma 30 orang, mau diundang itu 30.000 orang. Hadirin, menikah itu kata Nabi, kalau kita memang punya rezeki itu simple. Nabi cuma bilang aulim walau bisyatin, silahkan menikah, kemudian umumkan walau cuma nyembelih seekor kambing. Jadi hakikatnya kalau bisa diumumkan ya diumumkan, plus nyembelih seekor kambing. Kalau nggak mampu, nggak bisa nyembelih, aulim walau bisyatin, adakan penyembelihan walau bisyatin, walaupun cuma seekor kambing. Ya udah cukup dengan aulim. Aulim itu apa? Umumkan. Karena nggak punya uang buat nyembelih 1 ekor kambing, nggak punya uang buat beli seekor domba, umumkan. Nabi itu kan bilang, sebarokah-barokahnya perempuan yang paling ringan maharnya, ya kan? Jadi jangan, ya om, punya apa kamu? Saya punya Allah. Alah, nggak ada. Bawa mobil A, mobil C, mobil D, bawa apa, lemari, dipan, kasih uang minimal 100 juta. Lo hadirin, ibadah dipersulit, zina jadi mudah. Nauzubillahi min dzalik. Orang nauzubillahi min dzalik, ya Allah jamaah. Tahu nggak ada video terbaru yang baru viral? Ada bayi itu di Wonosobo hadirin, di Sungai Serayu. Tahu ya yang viral ya? Bayi ditemukan di Sungai Serayu, sudah nauzubillah banyak lalatnya di sana. Menurut hadirin, itu anak dari hasil hubungan haram atau hubungan halal? Haram. Rusak nggak? Rusak sekali hadirin. Makin banyak wisata, ini fakta ya hadirin ya, silahkan dicek. Makin banyak wisata, makin besar potensi zina. Makin banyak wisata, makin banyak itu tempat penginapan atau apa segala macam, makin besar potensi
zina. Makanya sebenarnya pondok-pondok itu ya penopang. Pondok-pondok itu penopang tuh. Pondok, masjid, ini ya penopang supaya azab Allah nggak turun, karena bahaya betul lah diri. Di hari yang sama ada orang ngaji, tapi hadirin tahu nggak, di hari yang sama ada orang yang ngecek. Di hari yang sama ada yang mulai ketemuan lalu pegangan tangan. Di hari yang sama ada yang ngaji begini, tapi di hari yang sama ada yang sudah zina pertama kali. Di hari yang sama kita ngaji begini, tapi di hari yang sama udah ada yang zina berkali-kali, hadirin. Berzina gitu. Terus kita mau bilang, nanti kamu nikahnya nunggu S1, nanti kamu nikahnya nunggu kalau udah punya uang 100 juta. Nggak nikah anak kita, hadirin, ntar. Lalu kita mempersulit pernikahan. Loh Ustadz, tapi dia masih muda. Lebih baik kita siapkan sepiring nasi buat mantu kita daripada kita membiarkan anak kita berzina. Ingat baik-baik. Untuk orang tua yang sering melarang anaknya menikah, untuk orang tua yang sering bilang nanti nikahnya kalau udah punya ijazah S2, nanti nikahnya kalau kamu punya tabungan 250 juta. Kalau itu standarnya kita, menikah dipersulit padahal itu ibadah, nanti zina jadi mudah. Nauzubillah. Biarinlah hadirin, anak-anak kita mau menikah, kita tahu persis orang tuanya, dia sudah effort, dia udah belajar jadi suami yang baik, dia udah belajar jadi pasangan untuk pasangannya, dia mempelajari hak dan kewajiban, dia udah pantas, dan kita orang tua tahu dia sudah pantas. Bismillah, le, siapa calonmu? Perempuannya ini pak. Siapa calonmu, dok? Laki-lakinya ini bu. Bismillah, ridhoi. Jangan sampai ketika nikah nanti jadi sulit, zina jadi mudah. Nauzubillahi min dzalik. Mudahkan. Tapi Ustadz, orang tua kan paling tahu ya Ustadz, anaknya pantas atau belum pantas. Kalau itu kita rasa sebagai orang tuanya, anak saya kayaknya belum Ustadz. Anak saya aja kalau subuh masih dibangunin, anak saya aja masih begini dan begitu. Kalau ibu rasa belum, ibu motivasi beliau. Dok, katanya kamu mau nikah. Ayo dok, pantaskan diri. Nang, katanya kamu mau nikah. Nang. Ayo nang, pantaskan diri. Jadilah laki-laki yang mungkin memang belum punya penghasilan tetap, tapi gimana pun caranya kamu harus berpenghasilan. Walaupun belum punya penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Kadang-kadang ada orang berubah habis nikah loh, hadirin. Saya bertanya kepada mas umur berapa? 21 Ustadz. Sekarang saya ngeliat anak 21 tuh kok kayak bergambar pada diri kami dulu. Saya nikah 21 tahun hadirin, semester 5 kuliah saya nikah. Semester 5, ngelamar istri saya semester 2. Jadi saya lagi kuliah, libur kuliah kami menikah. Jadi kalau sekarang lihat anak, umur berapa mas? 21. Oh berarti waktu itu 21, seumur beliau nih saya udah jadi suami. Lalu saya berpikir begini hadirin, ketika ada orang yang bisa dan kita mengizinkan untuk anak-anak kita, memang nih ya, kamu tanggung jawab, siap, lalu diizinkan menikah. Kadang mereka tuh punya POV yang beda setelah menikah. Punya POV yang beda setelah menikah. Karena kehidupan menikah dengan yang belum menikah nggak sama. Mbak-mbak, mas-mas jangan mengikat diri pada ikatan yang nggak jelas. HTS-an, TTS-an. TTS apa TTS? Teman tanpa status. HTS apa HTS? Hubungan tanpa status. Cuma dengan I love you dijawab apa? I love you too, kita pacaran ya.
Habis itu foto-foto bergelayut manja diupload ke Instagram, baru jalan 3 bulan putus. Habis putus fotonya dihapus. Foto bisa dihapus, tapi begitu mohon maaf kehormatan dirinya sudah terenggut, apalah daya, penyesalan di akhir tiada arti. Makanya pastikan kalau datang laki-laki tegas aja, kamu mau ngapain? Mau main-main? Mohon maaf ya, ini hati, bukan mainan. Kalau mau serius, ini nomor handphone abah saya, hubungi abah saya, ini alamat rumah saya, datang ke rumah saya. Mbak jangan mau kalau ada laki-laki nggak jelas mengajak untuk kepada sesuatu yang nggak jelas juga, jangan mau. Perempuan muslimah itu sangat mulia, Islam memuliakan perempuan muslimah. Kalau ada laki-laki yang bilang, alah sok jual mahal, jawab, bukan jual mahal, tapi Islam sangat memuliakan perempuan. Makanya tuan-puan, kakak-kakak nih, mbak-mbak yang lagi pada itikaf, bismillah, semoga nanti ketemu jodoh yang solih solihah. Gak usah ditunda. Kalau datang nih laki-laki solih, bilang sama orang tua, mah, pah, laki-lakinya ini, masnya ini, lampu hijau nggak, mah, pah, lampu hijau dok, gas, kodein. Ustadz boleh nggak perempuan ngasih kode duluan? Boleh. Siapa contohnya? Bunda Khadijah. Wahai tuan, maukah engkau menjadi suamiku? Tembung, tapi siap mental kalau ditolak. Ya gitu toh. Kalau ada laki-laki solih, kok rasanya beliau siap? Tembung. Tapi Ustadz, saya mau jadi Bunda Aisyah aja yang nunggu, boleh kan? Boleh. Kalau mau jadi Bunda Aisyah yang nunggu dilamar pun juga boleh. Silakan hadirin mau pilih yang versinya Bunda Khadijah, memberi kode sinyal-sinyal, atau versinya Bunda Aisyah. Mbak-mbak, mas-mas, ini juga karena peserta itikaf ini bukan bapak-bapak ibu-ibu doang ya. Karena ada mbak-mbak, mas-mas, saya merasa perlu ngasih materi yang anak-anak muda harus tahu dan paham ini. Mohon maaf, umur pernikahan kami memang baru 11 tahun. Tidak setua atau sesenja umur pernikahannya ayahanda ibunda yang udah 40 tahun, ada yang sudah menikah 35 tahun. Tapi mohon izin 11 tahun kami sudah jadi mas. Nanti kamu kalau menikah lagi kuliahnya hancur loh. Jangan ragu, itu mah bohong. Gak ada pernikahan hancur. Nikah lagi kuliahnya hancur, insya Allah gak ada. Kalau benar ilmunya, benar persiapannya, siap mentalnya, siap tanggung jawabnya. Nggak ada kasih makan batu, nggak ada istri makan batu. Sampai hari ini istri makan segono-gono hadirin. Nggak ada tuh kayak gitu-gitu, nggak ada. Jangan dengarkan perkataan-perkataan yang berusaha menyurutkan pantang kita itu untuk mendekati zina. Islam itu nggak melarang jatuh cinta, mas-mas, mbak-mbak. Islam nggak pernah ngelarang jatuh cinta. Islam mengatur gimana caranya jatuh cinta di track yang benar. Kamu jatuh cinta? Iya, aku kasih tahu ya, bukan pacaran caranya. Aku kasih tahu ya, bukan berzina. Aku kasih tahu ya, bukan temenan lalu memberi pengharapan lebih. Temenan tapi jalan bareng, staycation bareng, liburan bareng, makan bareng, dinner bareng, dan seterusnya. Bukan itu caranya. Kalau kamu jatuh cinta, caranya menikahlah. Ini ya, caranya di sini. Dan menikah itu cuma kurang dari semenit. Betul atau betul? Coba tanya yang mudah. Saya nikahkan Anda dengan putri kandung saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Betul ibu? Berapa menit itu? Kurang dari 1 menit. Tapi itu penentu Anda berzina atau Anda menikmati yang halal.
Bedanya zina sama halal cuma kurang dari semenit. Kalau nggak ada akad nikah, zina. Kalau zina, 5 anak hasil zina, 5. Nauzubillahi min dzalik. Anak hasil zina 5. 1, nggak boleh dinisbatkan pada ayah biologis. 2, nisbatnya kepada ibu si pemilik ranjang. 3, kalau ayahnya kaya, anaknya tidak dapat warisan, tidak saling mewarisi. 4, kalau anaknya tumbuh besar mendewasa dan anaknya perempuan, bapaknya tidak berhak menjadi wali menikahkan putrinya. 5 putrinya, 5 putrinya, 5 terus dinafkahi. Tapi saya mau bertanggung jawab Ustadz, silahkan, tapi tidak wajib. Berarti yang rugi siapa? Perempuan yang rugi. Tapi saya mau Ustadz menafkahi anak saya, gimana? Gak apa-apa, itu darah daging saya Ustadz, gak apa-apa, silahkan dinafkahi, tapi tidak ada kewajiban. Tapi tidak ada kewajiban. Asabila, dan pasti menyesatkan. Jangan mulai chattingannya. Kalau ditanya, pap dong lagi apa? Pap itu kayak foto selfie. Gitu ya, diri. Tolong selfie dong lagi apa? Cekrik, aku lagi di kantor nih. Pap juga dong, kamu lagi apa? Wes, bahaya betul hadirin. Kalau zaman hadirin kan surat-suratan ya. Kusisipkan di buku biologi halaman 38, dibaca ya suratku untukmu. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat wajib dibalas. Sekarang anak kita tuh nggak surat-suratan kayak gitu, Pak. Anak kita tuh nggak surat-suratan kayak gitu, Mbak, Ibu. Anak kita tuh sekarang WA. Anak kita tuh sekarang bisa video call. Bahkan ada istilah sleep call. Sleep call apa itu? Kegiatan muda-mudi di mana mereka saling teleponan sampai tidur. Berawal dari sleep call sampai sleep bareng. Berawal dari sleep call sampai mereka sleep bareng. Nauzubillahi min dzalik. Sleep call. Halo, kamu udah tidur ya? Kita nih harus punya solusi, dan Islam tuh ada kok solusinya. Jatuh cinta solusinya menikah, itu aja. Kata Nabi, lam ara lil muhab. Kata Nabi SAW, solusi jatuh cinta nih ya, untuk muda-mudi yang lagi jatuh cinta, solusinya tuh ada kok dari Nabi. Apa solusinya? Lam ara lil mutahabbaini mithlun. Sleep call yang endingnya sleep bareng, bukan saling pap dong, lagi apa kamu, udah makan belum, jangan lupa tahajud ya beb. Kalau alasannya saya kesepian Ustadz, Allah itu loh nemenin terus, masa alasan kesepian? Jangan terima seseorang cuma karena alasan kesepian. Jangan pacaran sama seseorang cuma dengan alasan kesepian. Jangan mau diapa-apain sama orang cuma alasan kesepian. Jangan. Kalau mau cari partner jalan-jalan kemana-mana, pastikan partner kita pasangan. Mau naik gunung, pastikan partner kita pasangan. Mau keliling dunia, pastikan partner kita pasangan yang halal tentunya ya hadirin ya, pasangan yang halal. Karena jalan-jalan
partnernya bukan pasangan, takut-takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah, solusinya itu ada dalam Islam. Solusinya apa? Menikah. Ustadz, apakah ada persahabatan antar laki-laki dan perempuan yang pure? Antar laki-laki dan perempuan yang pure sahabat? Jawab ya. Apakah ada persahabatan pure antara laki-laki dan perempuan? Ada atau ada? Ada nggak? Apakah ada persahabatan yang pure, persahabatan antar laki-laki dan perempuan tanpa ada perasaan di dalamnya? Ada atau tidak? Nggak ada. Pasti kalau nggak yang perempuannya yang suka ada rasa, laki-lakinya yang suka ada rasa. Makanya dalam Islam garis batas persahabatan itu jelas. Laki-laki kalau mau bersahabat ya sama laki-laki, perempuan silahkan bersahabat ya sama perempuan. Sahabatan laki-laki dan perempuan itu hanya terjadi oleh mereka yang menjadi sepasang suami istri. Mereka jadi sahabat, jadi suami, jadi istri, jadi partner hidup, jadi tempat bertukar pikiran dan seterusnya. Tapi kalau sahabatan pada umumnya rata-rata ada rasa nanti. Orang Jawa kan punya falsafah, witing tresno, artinya di bawah ini. Apa artinya itu? Cinta datang karena terbiasa, jalan bareng, lama-lama perhatian. Kamu mau aku buatin kopi? Ya, perhatian kecil, muncullah kemudian perasaan, mau dibawa kemana-mana. Izinlah dia menjemput anak gadis orang yang belum dinikahi sama dia. Om, tante, anak gadisnya saya izin ajak jalan ya, dijemput pada asar. Terus laki-lakinya bilang, aku pulangin nanti setelah isya ya. Ibu-ibu jangan dikasih, kita nggak tahu dari asar sampai isya anak gadis kita diapain sama dia. Jangan dikasih. Kan Ustadz nggak apa-apa, masih muda. Iya nggak apa-apa kalau sudah menikah. Tapi kalau belum siapa-siapa statusnya, jangan mau dibawa ke mana-mana. Walaupun dia bilang nanti pulang saya bawain martabak ya. Masa ya anak gadis kita ditukar seharga martabak? Ayo jamaah jaga kuat-kuat anak gadis kita. Ini zaman udah zaman akhir, zina tuh di mana-mana. Mudah-mudahan insya Allah keluarga kita terhindar dari zina. Awal mula perzinahan nggak langsung kasur, tapi chatting dan membuka pintu dekat-dekat dengan zina. Nggak langsung kasur, chatting dulu, rayuan gombal dulu, sampai berujung zina. Na'udzubillah. Periksa HP-nya anak-anak ibu, periksa HP-nya anak-anaknya pak. Itu HP kan bapak yang beliin, itu HP kan ibu yang beliin. Diperiksa HP-nya. Jangan-jangan dia udah sayang, udah sayang-sayangan. Jangan-jangan anak kita udah foto melepas jilbabnya dikirim ke si Panjul itu, hadirin. Hati-hati betul, ini udah zaman akhir. Sekarang udah mending anak saya wes nikah muda, Dok, lebih terjaga kehormatan dirinya. Tapi tentu nikah muda, nikahnya sama siapa. Jangan mentang-mentang kamu biar terhindar dari zina nikah, tapi ngasal, pilih laki-lakinya ngasal, nggak profiling. Profiling ya tetap perlu, di profilnya laki-lakinya siapa. Ada di sini mbak-mbak yang udah siap nikah tahun ini. Mas ada yang siap nikah tahun ini, temuin aja sini wes. Ayo mas, mbak, gas. Ibu-ibu setuju ibu? Nah udah setuju nih semua. Gas wae wes, nggak usah lama-lama. Ibu-ibu yang di tangga setuju nggak? Nah ini dulu ibu-ibu juga nikahnya lulus SMP nikah, lulus SMA nikah. Bismillah. Mas mbak
ya cari di masjid. Setidaknya besok kalau anaknya nanya, bunda sama ayah dulu ketemunya di mana? Ketemu lagi iktikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lah, gayeng nggak itu? Gayeng hadirin. Ya. Ayo wes jemaah, nggak usah kelamaan. Siapa tahu di sini ibu-ibu ada putrinya, bapak-bapak sini ada putranya. Bismillah aja jemaah. Orang baik ketemunya orang baik. Kata Nabi itu al arwah junudum mujannada. Orang tuh akan bertemu karena satu frekuensi yang sama. Tidak ketemu penggemar, mohon maaf, tidak ketemu orang dengan frekuensi yang berbeda tuh nggak saling ketemu. Sukanya masjid ketemunya ya masjid, sukanya pondok ketemunya ya pondok. Biasanya begitu. Kita tuh lebih mudah untuk satu pembahasan dengan orang yang frekuensinya tuh sama, resonansinya tuh sama. Kalau beda, jomplang, rata-rata kita nggak ketemu. Satu ke arah Jakarta, satu arah Surabaya, mesti nggak ketemu. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Tapi kalau dua-duanya sama-sama tujuannya ke barat, misalkan ke Jakarta semua atau ke Surabaya semua, nantilah ketemu pasti. Entah di pom bensin, entah di rest area, atau nanti ketemunya di kota yang sama, ketemu. Karena resonansinya, frekuensinya sama. Bismillah mbak-mbak, mas-mas, semoga di Ramadan ini Allah pertemukan dengan jodoh yang baik, yang sholih, yang sholihah. Kita tidak kekurangan orang sholih sholihah. Kita tuh akan selalu pantas ditemukan yang sholih sholihah, asalkan kita mau memantaskan diri. Mbak-mbak yang sekarang lagi HTS-an, ini apa ya Ustaz, hubungannya nggak jelas, tapi semua orang tahu aku miliknya dan dia milikku. Terus mas kapan ngelamar aku? Kapan mas datang ke rumah nemu nih bapak? Jawabannya apa? Toh, nanti Nduk kalau aku sudah dapat kerjaan. Dia interview dapat kerjaan. Ditanya lagi, mas kan sekarang udah dapat kerjaan, kapan mas ke rumah nemuin bapak? Jawabannya apa? Nanti kalau udah punya rumah. Harga rumah sekarang berapa bu? Ratusan juta. Nah kalau gaji UMR Wonosobo berapa? 2 juta. Harga ratusan juta itu 2 juta. Nabung sampai nunggu kira-kira 10 tahun, 15 tahun. Nah, terus kita mau nunggu itu selama itu 10 tahun, 15 tahun. Tidak. Kamu datang, aku kasih waktu sampai nanti takbiran. Kalau nggak datang berarti tidak. Dah. Ingat, bunga bukan cuma setangkai, kumbang bukan cuma seekor, patah tumbuh, hilang berganti, patah satu tumbuh 1000. Jangan sampai jadi perempuan-perempuan pokoknya karo mas kae, ne ora mas kae ora. Ini namanya jahil kadang-kadang. Orang kalau udah dimabuk cinta itu hadirin, logikanya itu nggak jalan. Makanya orang paling dablek dinasehati yang pertama orang lagi jatuh cinta. Wah itu sulit sekali nasihati itu. Wes tondok gini, pokoknya mas Panjul bu paling sulit dinasehati di jamaah. Yang kalau dicat sini cat rambutnya warna merah, sini hijau, sini kuning gitu. Leleh. Tapi kalau suruh ngimami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu video itu jemaah? Ada video jemaah. Aku kalau dites sama mertuaku baca Al-Fatihah. Video-video adalah kocak, video kocak Al-Fatihah gitu. Wes kayak gitu dan Siratal ladzina an'am mustaqim. Jadi bacanya tuh dia tuh ngawur gitu loh hadirin.
Mas Jan, udahlah, mas-mas mbak-mbak. Ya yang laki-laki nih kita nih harus bisa ya diandalkan. Jadi imam yo siap. Tolong mas ngimami, siap. Gitulah hadirin dah. Bismillah, bismillah, bismillah. Pokoknya kita saling mendoakan, saling berusaha untuk memberi yang terbaik sampai kita pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya diganti oleh Allah dengan surga firdaus tanpa hisab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, sakinah mawaddah warahmah keluarga kita, solih solihah putra putri kita, istiqomah sampai meninggal di Madinah, wafat husnul khatimah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.